99 KKN dari Unisula. Di sini nanti kami akan melakukan penyuluhan Ibu tentang stunting. Ibu namanya siapa nih? Ibu Wasila. Baik, Ibu Wasila. Ibu di rumah anaknya udah berapa? Dua. Baik. Itu untuk perkembangannya gimana kedua anaknya Bu? Dulu bagus. Nah, lahiran juga normal. Dua-duanya normal ya? Normal. Baik. Untuk gizinya gimana Bu? Maksudnya kayak misalnya makannya masih normal kayak anak-anak pada umumnya? Ibu sebelumnya sudah tahu tentang stunting Ibu? Belum ya Ibu? Nah Ibu, ini nanti sebenarnya sudah bekas. Ini nanti sambil saya jelaskan sambil baca nih Bu. Jadi stunting itu kondisi di mana seorang anak itu dia mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Jadi tubuhnya itu misalnya kayak lebih pendek dibanding sama teman-teman seusianya. Misal anaknya ibu usia 1 tahun, tapi sama tetangga yang 1 tahun juga itu anak ibu misalnya lebih pendek, padahal usianya sama. Tapi itu ya nggak normal ya ibu ya. Dan dia penyebab utamanya itu kayak kekurangan nutrisi seperti itu. Tapi kan anaknya ibu kan nutrisinya bagus ya ibu, baik. Nah untuk penyebab dari stunting sendiri itu banyak faktornya, antara lain dari misalnya asupan gizi yang buruk, lalu dia biasanya mungkin sering terkena penyakit infeksi, dan juga misalnya lahirnya prematur. Kalau anak itu kan tadi lahirnya normal gitu, serta misalnya berat badan pada saat lahirnya itu rendah seperti itu. Lalu untuk penyebab stunting itu bisa saja karena ini Bu, kondisi lingkungan sama kondisi ekonomi keluarga gitu, seperti itu. Sama tadi agak kurangnya asupan gizi selama 10 hari pertama kehidupan. Itu kan 10 hari pertama kehidupan kan asupan nutrisinya itu kan sangat penting ya Bu. Biasanya kan orang-orang tidak memperhatikan hal-hal itu ya Bu, jadinya nanti timbullah namanya stunting itu. Nah untuk mencegah stunting itu bisa dengan ASI. Jadi nanti contohnya bisa misal ibu susui bayi sesuai kebutuhan minimal 8 kali sehari, kemudian pemberian ASINya sampai usia 2 tahun seperti itu. Untuk anak ibu pemberian ASINya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun semuanya ibu. Seperti itu ya Bu. Terus lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mencontohkan ke anaknya gimana sih perilaku hidup sehat seperti itu. Lalu untuk ciri-ciri stunting pada anak biasanya yang pertama itu pertumbuhannya lambat. Jadi kalau kita lihat misalnya anak-anak yang lain pertumbuhannya kok normal, yang anak ini pertumbuhannya lambat gitu, nggak wajar gitu, nanti bisa diperiksakan atau ditindaklanjuti. Terus wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Lalu biasanya pertumbuhan giginya lambat kan, biasanya ibu-ibu kan memperhatikan tuh pertumbuhan gizi pada anaknya. Terus performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Lalu biasanya usia 8-10 tahun itu nanti si anak itu menjadi lebih pendiam, jadi dia nggak bisa berinteraksi sama teman-temannya. Nah itu bisa diperhatikan di situ. Lalu berat badan balita itu tidak naik, bahkan malah biasanya harusnya naik itu malah turun kayak gitu. Lalu anaknya itu biasanya cepat kena penyakit gitu, dikit-dikit sakit seperti itu. Nah dampak masalah kesehatan ini pada anak itu banyak ibu. Jadi yang pertama dia bisa karena kekurangan nutrisi itu nanti dia bisa sulit konsentrasi, jadi kesulitan belajar seperti itu. Terus menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak di anaknya seperti itu. Terus kekebalan tubuhnya juga dia mudah sakit seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu dia juga ada penyakit jantung seperti itu ibu. Bahkan kalau misalnya dia udah dewasa nanti, karena pada kecilnya dia stunting, nanti anaknya itu dengan tubuh pendek itu dia akan punya tingkat produktivitas yang rendah dan dia sulit bersaing di dunia kerjanya. Nah untuk cara mencegah stuntingnya itu bisa memberikan makanan tambahan untuk balita. Jadi makanannya kalau misalnya dia makanannya teman-temannya kayak gitu, ditambah makanan tambahan seperti itu. Lalu rutin tuh dipantau untuk perkembangan
balitanya seperti itu. Lalu untuk cara mencegah stunting pada anak-anak usia sekolah, bisa mengajar anak pengetahuan tentang gizi. Jadi gizi yang baik itu seperti apa, diajarkan kepada anaknya seperti itu. Lalu ada beberapa cara mencegah stunting untuk ibu hamil. Jadi supaya anaknya nanti pada saat lahir itu, pada saat bersalin itu mencegah stunting seperti itu. Nah, yang pertama nanti bisa melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh gitu. Terus pemeriksaan ANC, pemeriksaan rutin gitu Bu, ke bidan atau ke itu rutin ya. Terus melakukan pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada yang tadi 1000 hari pertama kehidupan. Itu nutrisi itu sangat penting di situ. Lalu memberikan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, dan juga mikronutrien untuk bayi. Lalu untuk cara mencegah kondisi ini pada usia dewasa muda, yang pertama mungkin memahami seputar keluarga berencana atau KB seperti itu Ibu. Lalu melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular. Lalu jika ingin mencegah stunting, asupan serta status gizi seorang calon ibu itu harus baik. Nah, ini diiringi sama pemberian asupan makanan yang berkualitas ketika nanti anaknya lahir. Nah, lalu apakah pertumbuhan anak stunting itu bisa kembali normal? Jadi ketika seorang anak sudah stunting sejak dia itu masih balita, pertumbuhannya itu akan terus lambat sampai nanti dia dewasa seperti itu. Tapi tetap penting memberikan makanan yang bergizi supaya mencegah kondisi sekecil ini semakin memburuk kayak gitu ya Bu. Walaupun dia udah dia kan pertumbuhannya lambat sampai dewasa, tapi kita jangan membiarkan si kecil itu semakin memburuk gitu. Dan juga gangguan pertumbuhan yang dialaminya itu semakin parah. Ibu mungkin penyuluhan tentang stuntingnya juga seperti itu Ibu, itu untuk menambah wawasan Ibu mengenai stunting. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan nanti bisa berbincang-bincang lagi Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Jadi Ibu, perkenalkan nama saya Gina dan ini Sally, kami dari kelompok 99 Ibu dan teman-teman kami. Nah, baik Ibu di sini sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Bu Sri Hastuti. Biasanya dipanggil apa Ibu? Bu Tuti. Baik. Bu Tuti, maaf kalau boleh tahu untuk pekerjaan sehari-hari Ibu seperti apa Ibu? Saya sebagai guru. Sebagai guru. Lalu maaf, ini usianya udah berapa, menginjak berapa? 56 tahun. 56, baik. Lalu Ibu udah pernah sudah mempunyai anak berapa Ibu? Anak saya 3, cucu saya baru 4. Oh, baru 4 Ibu. Baik. 3 itu berarti udah dewasa semua Ibu? Sudah, yang terakhir semester 4. Oh ya, berarti udah dewasa semua Ibu. Baik, waktu itu di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang edukasi tentang stunting, pencegahan dan penjelasan tentang artis stunting Ibu. Baik, saya beri buku Ibu, nanti bisa dibaca dan saya mungkin bisa sedikit menjelaskan. Nah, sebelumnya tadi kan anaknya Ibu 3, itu lahirannya normal semua apa? Alhamdulillah normal semua. Normal semua ya Bu. Iya. Baik, waktu dulu, zaman dulu Ibu sudah terbiasa sering periksa ke bidan atau dokter kandungan? Ke dokter. Ke dokter gitu Iya. ya. Baik, itu Ibu rutin apa enggak ya Ibu? Rutin. Rutin, baik, tiga-tiganya Ibu Iya. ya. Baik, untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya alhamdulillah normal. Pertumbuhan dan perkembangan anak saya baik. Baik. Cuman ada waktu lahir itu kan ada yang pakai bidan, Oh iya. yang besar itu pakai bidan karena peralatan tidak begitu lengkap. Dia minum air kawah. Nah, pada saat minum air kawah itu tidak dikeluarkan. Yang minum adiknya. Oh iya. Nah, akhirnya mungkin dampak dari air kawah atau itu faktor keturunan kena asma.
sampai sekarang. Nah, tiada hari tiada obat nafasi obat untuk bisa bernapas. Itu mungkin karena faktor dari minum air kawah atau mungkin karena gennya bisa juga itu. Tapi dari ibu dan bapaknya ada yang asma apa enggak? Kalau saya sama suami tidak ada, tapi kalau dari kakeknya Oh iya, mungkin bisa juga, bisa juga. dua-duanya bisa juga ya. Lalu Ya. tapi enggak pernah kayak step-step gitu kan tuh kayak untuk anaknya Oh, enggak ada. Oh, yang Mbak Ayu itu waktu itu usia berapa ya? 7 bulan. 7 bulan ya. Itu hanya flu, Lu itu sampai step. berarti demam tinggi Mungkin ya. Iya. Pada saat itu saya ngajar, terus dijemput murid saya, Iya. terus saya bawakan waktu itu saya di Citarum. Iya. Terus saya bawa langsung ke rumah sakit, saya tanya dokternya sakitnya apa dok? Cuma pilek. Cuma pilek itu sampai step gitu. Itu sampai berapa hari gitu sih? Kemarin itu hanya sehari aja Pak. Sama sehari itu. Tapi setelah itu Enggak. tidak timbul lagi. Iya, tidak. Gitu. Jadi anak tiga bervariasi ya. Oh iya. Baik, sebelumnya ibu udah tahu tentang stunting apa belum ibu? Kalau Pengertian dasarnya dulu belum tahu, sampai sekarang kok juga belum begitu jelas. Ya, kalau baik ibu, stunting itu kondisi yang ditandai ketika tinggi badan dari anaknya itu kurang dibandingkan dengan umurnya. Lalu stunting itu kondisi di mana anak itu mengalami kayak gangguan pertumbuhannya berkurang sehingga menyebabkan tumbuh kembangnya itu lebih pendek dari teman-teman seusianya yang memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Biasanya tuh ibu anaknya tuh kayak agak pendiam, terus kan agak lebih kurus dari teman-temannya yang lainnya, terus cara ngomongnya tuh nggak bisa susah gitu loh Bu. Terus waktu bayi untuk giginya juga tumbuhnya itu lambat kayak gitu-gitu. Lalu untuk penyebab stunting itu biasanya ada faktor yang terjadi pada masa lalu. Nah, faktor yang terjadi itu mungkin ada gizi yang buruk ya, mungkin dulu kan nggak semua orang bisa ngasih itu. Betul. Betul. Lalu biasanya terkena penyakit infeksi terus menerus. Lalu bayinya terlahir prematur dan berat badan bayi lahirnya rendah. Biasanya kan normanya 3 kiloan gitu. Ya, itu kalau misalkan ya ini kan ada tetangga Iya. yang ke situ. Iya. Tapi tadi Kak Nita saya ke sana tidak boleh. Tapi itu untuk Di depan itu juga ekonominya ada itu bagus. mungkin waktu itu ibunya nggak terlalu sering meriksa, terus mungkin ada Bisa juga. biasanya kan harus meriksa itu ya Bu ya, Iya, bisa kandungan juga. kan rentan banget ya Bu ya, Iya. jadi harus meriksa kandungan setiap bulannya, kalau bisa Betul. 2 minggu sekali ya Iya, gitu. betul. Mungkin karena faktor Ekonomi mungkin dia bisa juga. Atau yang kedua mungkin karena faktor usia sudah Usia. lanjut. Udah usia lanjut ya Bu ya. Depan itu mungkin Iya, bisa mungkin juga, seperti itu. sehingga ditutupi sehingga perkembangan daripada janin tidak Biasanya kalau udah usia lanjut kan bayinya tidak mempunyai gitu ya. keturunan Bisa gitu. juga ya, Pak. Iya. Nah, kan tadi penyebabnya ada kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, dan kurangnya asupan gizi ibu. Nah, untuk pencegahan stunting itu bisa dengan pemberian ASI yang lengkap mulai dari kecil hingga 2 tahun. Nah itu Mbak yang saya mau tanya, anak sudah usia 3 tahun tapi tidak bisa makan nasinya itu harus di blender, itu bagus nggak? Sebelumnya kalau untuk itu kan sebelumnya kan ada empasi tersebut dari awal, dari bayi kan minum ASI terlebih dahulu sampai 6 bulan. Terus habis itu untuk mulai 1 tahun itu udah makan yang encer tapi kayak bubur kayak gitu, belum nasi. Lalu lanjut untuk usia sampai berapa tadi, 3 tahun ya? Itu masih diencer. Itu seharusnya padat. Nggak boleh lagi makan yang lembut-lembut soalnya soalnya diajarkan Masih di makan blender. itu sebelumnya untuk anaknya udah itu belum. Beda nggak tuh? Oh iya, mungkin itu bisa juga Kayak gitu juga termasuk stunting ya Mbak? iya masuk kan gangguan pertumbuhan tuh
Bu ya, enggak giginya. Kalau itu enggak diberesin atau udah? Kalau alhamdulillah sudah bisa jalan. Teman-teman tidak bisa jalan. Soalnya saudara saya juga kayak gitu, Bu. Sampai ya makannya juga kayak gitu, cara ngomongnya juga Tidak bisa. susah ngomong gitu. Memang itu. Iya, emang. Tapi karena yang saya faktor makan itu atau gizi itu kan tidak tergantung pada orang kaya ataupun orang biasa. ya. Tapi kadang orang kaya pun juga Ada yang kurang gizi itu disebabkan apa, Mbak? Kurang tahunya mungkin ya. kalau orang yang mampu itu atau orang itu anaknya mengalami seperti itu mungkin pengetahuannya kurang atau mungkin dia tuh nggak terlalu memperhatikan ini loh Bu, kandungannya. Kan kadang kalau orang hamil udah periksa sekali kadang kan orang nggak acuh gitu loh Bu. Bisa juga karena orang kaya kan sukanya beli makanan yang fresh instan gitu. betul. Karena instan itu juga tidak bagus ya. Jadi dia lebih kurang memperhatikan untuk nutrisinya kayak gitu. Lalu untuk masih kecil nanti, bayinya nanti minimal disusui 8 kali sehari. Terus jangan beri makan atau minuman selain ASI pada bayi 0 sampai 6 bulan. Terus kan diberi sampai ASI 2 tahun dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, baik Ibu, selanjutnya yaitu ciri stunting pada anak. Yang pertama-tama ini menurut dari WHO. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama kalau anak yang mengalami stunting lagi pertumbuhannya melambat. Jadi lalu wajahnya itu tampak lebih muda dari anak seusianya, kayak lebih kayak anak kan ada anak kecil, kan bisa ada yang umurnya 5 tahun, kan biasanya kan udah kayak dewasa. Itu dia masih kayak umur 3 tahun. Masih di umur kecil gitu ya. Terus merasa dirinya anak kecilnya itu merasa dirinya itu masih umur 3 tahun, padahal aslinya itu udah 5 tahun gitu ya. Lalu pertumbuhan gigi tadi yang terlambat. Biasanya kalau maaf gitu, yang tadi Ibu jelaskan anak yang ideal tadi kan dia lebih ke kayak anak kecil gitu kan sifatnya kayak gitu. Nah itu mungkin bisa terjadi karena stunting. Lalu performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Mungkin dia kayak memorinya kayak ingatan tuh berkurang terus gitu loh. Lalu pada anak usia 8-10 tahun, anaknya itu nanti akan jadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitar, kayak takut gitu mungkin ya, introvert gitu. Lalu berat badan balitanya itu akan menurun. Biasanya kalau anak yang stunting itu biasanya tuh dia tuh kurus, lebih kurus gitu. Nah, yang selanjutnya kembangnya anak terhambat seperti menstruasi dan pertama pada anak perempuan biasanya. Nah, untuk selanjutnya anak muda terserang dari penyakit infeksi. Infeksi apa ini khususnya Mbak? Yang mungkin bisa yang infeksi menular gitu, atau misalnya yang kayak punya cepat terkena serangan penyakit. Kalau misalnya dingin kan langsung pilek, batuk, cepat daya tahan tubuhnya tuh kayak berkurang gitu. Daya tahannya lemah gitu ya. Soalnya dari kecil kan dia nggak diperiksa gitu secara rutin kayak gitu. Lalu dampak masalah kesehatan pada anak tadi udah ya. Yang pertama kemampuan perkembangan kognitif otak anak tadi kan lebih kayak kurang ya. Terus juga tadi kan kebetulan tubuhnya kan lemah, dia terkena penyakit, bisa infeksi. Lalu ini cara mencegah stunting pada balita. Yang pertama rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan cara mungkin pemeriksaan kehamilan di bidan atau di dokter kehamilan. Itu emang wajib ya. Posyandu kalau emang yang kurang mampu mungkin bisa ke posyandu ya saya. Gitu. Lalu bisa memberikan makanan tambahan untuk balita untuk gizinya mungkin ya, kayak berikan vitamin kayak gitu-gitu ya, serat kayak gitu, buah mungkin ya, kan buat anak kecil kan bagus ya, daging mungkin ya. Lalu melakukan stimulasi dini perkembangan anak, dilihat juga untuk perkembangan anaknya. Biasanya ibu tuh kalau yang dia sehari-harinya sibuk itu kurang memperhatikan dari anaknya itu. Iya, betul. Kalau anaknya nggak bisa ngomong kayak gitu susah, dia mengiranya anaknya baik-baik aja. Seharusnya tuh dilihat untuk perkembangannya gitu. Lalu selanjutnya memberikan pelayanan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak.
kita usahakan beri pelayanan yang baik untuk anak kita. Lalu jika nanti kita diskusi dengan dokter untuk menyesuaikan kebiasaan dari si anak agar mencegah stuntingnya itu bisa dilakukan. Lalu selanjutnya untuk ini kan ini udah ya. Selanjutnya mencegah stunting pada remaja tidak bisa diobati tapi masih bisa dilakukan perawatannya. Biasanya yang pertama bisa membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih, PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Pakai narkoba itu parah ya. Iya. Tapi ya kalau tidak merokok. Soalnya kan sekarang remaja banyak yang suka Iya. merokok. Anak-anak kecil itu udah banyak yang merokok, nanti gedenya kan bisa Betul. jantung kayak Iya. gitu. Lalu bisa mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi agar nggak kena infeksi pada Iya. infeksi menular. Lalu bisa melakukan pada anak udah masuk usia remaja yaitu 14 sampai 17 tahun. Lalu beberapa cara yang mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin. Yang pertama, pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama dari kehidupan bayinya. Lalu pemeriksaan kehamilan ANC tadi secara rutin dan berkala, kan ada pemeriksaannya ya. Lalu kayak imunisasi kayak gitu-gitu loh Bu. Lalu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan maupun puskesmas, memberikan makanan tinggi kalori, protein dan mikronutrien untuk bayi, melakukan deteksi penyakit menular tadi, sejak dini memberantas kemungkinan terserang cacingan. Kalau bisa diberikan sebulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau ya vitamin bisa setiap hari. Lalu melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh dan diskusi dengan dokter tadi. Nah, pada usia dewasa muda, yang pertama memahami seputar keluarga berencana, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular tadi hampir sama ibu ya intinya. Senantiasa melakukan perilaku hidup bersih sehat, pada gizi seimbang, tidak merokok dan tidak pakai narkoba. Jika ingin mencegah stunting itu ibu, asupan serta status gizi seorang calon ibu itu harus baik. Hal ini kemudian diiringi memberikan asupan makanan yang berkualitas ketika anak lahir. Kalau makanan gizi yang baik itu nggak harus yang mahal, iya. sayur, buah, gitu-gitu. Sayur sama buah. Itu. Telur itu ya enggak. Iya tuh. Nah, minum kacang hijau juga bagus kayak gitu. Nah, apakah pertumbuhan anak stunting itu bisa kembali normal? Ketika seorang anak sudah stunting sejak balita, pertumbuhannya itu akan terus melambat ibu hingga dewasa. Maka dari itu kita tuh harus waspada ya. Harus benar-benar kayak fokus gitu pada pertumbuhan anaknya gitu. Namun tetap penting memberikan berbagai makanan yang bergizi agar mencegah dari anaknya itu semakin buruk. Walaupun itu udah buruk, udah mengalami gangguan pertumbuhan, tapi kita jangan udahlah harus terlanjur gini gitu kan anaknya. Itu jangan, yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, kan itu anak kita ya Bu ya. Iya. Jadi Bu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian stunting, pencegahan dan ciri-ciri anak stunting. Semoga bisa menambah wawasan dari ibu-ibu tentang stunting ya Bu. Nanti bisa untuk menularkan ya Mbak. Iya, orang-orang gitu biar mencegah adanya stunting pada anak kayak gitu. Tadi udah tak bawa ke sana tadi, tak bawa ke sana. Iya. Nanti tak bersihkan aja. Iya, Itu tidak makanya. jadi. Kalau ngomong tentang kayak stunting kan Iya, agak betul. saru gitu Iya, ya betul. kurang. Ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Soalnya Betul. kan emang nggak semua. Tidak semua orang bisa menerima keadaan, walaupun orang anaknya itu pun juga memang betul-betul kena, tapi orang tua tidak akan terima kalau punya anak itu stunting, karena dia sudah berupaya gimana caranya untuk memberikan gizi ke anaknya. Itu mungkin yang sewu atau proses pencernaannya yang kurang bagus bisa juga Bisa. berarti kan masuk ke sistem pencernaan karena proses penyerapannya tidak bagus, otomatis kan bisa juga pertumbuhan itu berkurang. Gitu. Maksudnya kan kita juga belum tahu itu kenapa ya Bu ya. Iya betul. Harus ada kayak pemeriksaan Iya, banyak. betul. Nggak harus langsung. Biasanya kalau langsung ke dokter itu nggak langsung, wah ini kena stunting gitu. Iya, betul. Wah ini harus banyak pemeriksaan gitu. Kayak gitu
Bu, mungkin cukup ya Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.